Jangan keluyuran waktu maghrib, nak. Pamali, nanti diculik wewek gombel loh. Jangan main petak umpet malam-malam, nak. Nanti diculik kolong wewek. Jangan keluyuran malam Jumat, nak. Setan-setan di malam itu sedang gentayangan. Kata-kata peringatan seperti ini sering kita dengar dari orang tua dahulu. Nyatanya, tak jelas benar apakah sosok itu benar-benar ada atau sekedar mitos. Walau banyak orang yang mengatakan pernah melihat wewek gombel tersebut, namun beberapa orang lainnya mengatakan bahwa sosok tersebut hanya fiktif belaka. Menurut sebagian masyarakat yang meyakininya, wewek gombel adalah hantu wanita yang gentayangan dan gemar menculik anak-anak di waktu maghrib. Sebab itulah, maghrib menjadi waktu yang menjadi angker dan menyeramkan bagi anak-anak. Sebab khawatir akan diculik oleh sosok hantu ini. Bisa jadi itu mitos, namun sejatinya Islam memang mengabarkan akan keluarnya golongan setan setiap waktu maghrib tiba. Rasulullah SAW menyuruh agar pintu-pintu rumah untuk ditutup, jendela-jendela ditutup. Demikian pula anak-anak kecil pun tidak boleh keluar pada waktu itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di waktu-waktu itu syayatin dari kalangan jin itu sedang bertebaran. Kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani berjalan sendirian di malam hari. Sebagai seorang muslim, tentu kita wajib beriman akan adanya makhluk gaib yang Allah ciptakan. Termasuk di antaranya adalah setan dari golongan jin. Apakah itu wewek gombel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita akan hantu wewek gombel awal mulanya berasal dari cerita tanah Jawa sejak dulu. Wewek gombel merupakan salah satu istilah yang digunakan oleh orang Jawa untuk menyebut ruh jahat yang selalu menculik anak-anak di waktu petang. Wewek gombel digambarkan dengan sosok perempuan tua yang wajahnya penuh dengan keriput, dengan rambutnya yang putih, menyeramkan dan amat menjijikan. Sosok menyeramkan dan menjijikan ini konon diyakini pernah menampakkan diri di daerah Jawa Barat dan di Semarang, Jawa Tengah. Kala itu beberapa orang tua mengaku bahwa anaknya diculik oleh wewek gombel selama 2 hari. Sudah dicari kemana-mana tetapi tidak ditemukan. Setelah 2 hari berlangsung, anak-anak tersebut baru ditemukan berada di sekitar hutan dekat pemukiman warga. Anak-anak yang sebelumnya periang kini ditemukan dalam keadaan syok, murung, tatapan matanya kosong, serta mukanya pucat. Dalam cerita mitosnya, wewek gombel atau kolong wewe diyakini masyarakat merupakan roh perempuan yang meninggal bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya setelah sebelumnya membunuh sang suaminya. Pembunuhan itu dilakukan setelah memergoki suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Konon, sang suami berselingkuh karena istrinya tidak bisa memberikannya anak. Karena alasan tidak bisa memberikan anak itulah, ia dibenci oleh suaminya, lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan gembel. Setelah mati bunuh diri, kemudian dia menjadi wewek gombel. Ada pula cerita lain yang tersebar di masyarakat, bahwa hantu wewek gombel hanya suka menculik anak kecil yang sedang bermasalah dengan orang tuanya. Dia akan menculik anak tersebut dan menyembunyikannya, lalu menakut-nakuti orang tua sang anak. Setelah orang tua sadar bahwa apa yang dia lakukan pada anak salah, baru wewek gombel akan melepaskannya. Sesuai namanya, kisah asal-usul wewek gombel ini konon berasal dari daerah Bukit Gombel di Semarang, Jawa Tengah. Beberapa orang menyebut daerah itu merupakan wilayah kerajaan hantu.
Namun, di tahun 2014 lalu sempat ramai tersiar kabar akan kemunculan wewe gombel bukan di Bukit Gombel Semarang, tapi di wilayah Wonogiri dan Klaten, Jawa Tengah. Begitu kuatnya kisah hantu ini mengakar di masyarakat, sampai ada kepercayaan bila salah satu di antara mereka kehilangan anaknya, maka mereka mengadakan ritual pencarian sang anak. Sebab ini adalah ulah wewe gombel tersebut. Ritual itu ada yang dengan cara meminta sejumlah warga untuk menabuhkan aneka perabotan rumah. Panci, wajan penggorengan, tampah, periuk nasi, bertabuh silih berganti sepanjang malam. Mereka menabuhkan perabotan tersebut di sekitar wilayah-wilayah angker yang diyakini warga sebagai istana sang hantu. Lantas meminta dukun atau paranormal menjadi mediator antara orang tua sang anak dengan wewe gombel. Dengan modal sesaji, sang dukun kemudian berusaha membujuk hantu wewe gombel untuk bersedia mengembalikan sang anak tersebut pada orang tuanya. Mitos arwah gentayangan menempel erat dengan wewe gombel, karena sedikit sekali ilmu Allah yang meneguhkan pendirian masyarakat tentang arwah gentayangan. Mereka percaya bahwa orang yang sudah mati dapat hidup kembali berupa arwah atau roh yang menyerupai seseorang. Mereka juga beranggapan bahwa orang yang matinya tidak wajar, seperti dibunuh ataupun bunuh diri, maka arwahnya bisa berbuat sesuatu kepada manusia yang masih hidup. Kepercayaan terhadap arwah gentayangan tersebut pada akhirnya melahirkan ritual-ritual untuk mengusirnya. Arwah gentayangan dibaca sebagai roh jahat dan harus diusir dengan mengundang paranormal atau dukun. Syaratnya dengan memberikan sajen dan syarat-syarat lain. Bayangkan lingkaran setannya. Di satu sisi dipahamkan akan keberadaan arwah gentayangan, di sisi lain cara untuk mengusirnya. Sebuah jalan yang sesat dan menyesatkan. Ritual-ritual semacam itu jelas-jelas akan menggelincirkan iman seorang muslim dalam kesyirikan. Inilah jalan di luar Islam. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang telah wafat tak bisa kembali lagi ke dunia dalam bentuk apapun. Dalam keyakinan orang yang beriman, tidak ada arwah gentayangan di dunia ini. Apalagi arwah itu menjelma menjadi bentuk mitologi semacam wewe gombel atau hantu jeruk purut. Orang yang telah mati, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Ahmad, bahwa ruh mayit akan diangkat ke langit. Jika ruh tersebut adalah ruh orang beriman dan gemar beramal soleh, maka ruh itu akan naik hingga ke langit ke-7. Lantas saat itu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mencatat amal-amalnya di dalam kitab Illiyin, sebuah kitab mulia yang pencatatannya disaksikan malaikat. Kemudian ruh tersebut dikembalikan ke jasadnya di dalam kubur guna menghadapi 3 pertanyaan yang akan diajukan malaikat. 3 pertanyaan itu ialah: Man Rabbuka, siapakah Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Dan Man Nabiyuka, siapakah nabimu? Ruh orang yang beriman akan dengan mudah menjawab pertanyaan itu. Alam kuburnya menjadi lapang dan merasakan hawa surga yang begitu sejuk, tenang di alam kubur menunggu datangnya hari kiamat. Begitu pula sebaliknya bagi mereka yang buruk amalnya di dunia, berjalan di luar dinul Islam. Ketika telah mati, ruhnya akan naik ke langit. Namun penghuni langit menolaknya,
sehingga ruh tersebut kembali ke dalam jasadnya di alam kubur, lantas menghadapi 3 pertanyaan yang sama, namun ia tak dapat menjawabnya. Maka ia pun mendapatkan berbagai siksaan yang sangat mengerikan sampai waktu datangnya hari kiamat. Hal ini sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jelaslah kini bahwa ruh orang yang telah mati sekali-kali tak akan dapat berkeliaran ke alam dunia. Bahkan masing-masing mereka telah sibuk dengan berbagai peristiwa di alam kubur, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa ruh mayit itu akan gentayangan, walaupun itu adalah ruh orang yang mati karena menjadi korban pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Wallahu a'lam. Sosok penampakan adalah jin yang menyamar dan menyerupai wajah si mayit. Sebab jin adalah salah satu makhluk Allah Ta'ala yang diberi kemampuan untuk dapat merubah rupa. Menyamar dalam tampak dan bentuk manusia adalah keahliannya. Hal ini pernah terjadi semasa Rasulullah SAW. Saat perang Badar tengah berkecamuk, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa iblis telah menyerupai manusia sebagai sosok Suraqah bin Malik, pemuka Bani Mudlij. Ia datang ke tengah barisan tentara orang-orang musyrikin untuk menghasut, seraya berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya adalah pelindungmu." Ketika manusia telah berkumpul, Rasulullah SAW mengambil segenggam debu, lalu beliau lemparkan ke arah orang-orang musyrikin. Mereka pun lari tunggang langgang. Lalu Jibril menemui Ibnu anhu dalam bentuk seorang pencuri. Rasulullah mengamanahiku untuk menjaga hasil pengumpulan zakat di bulan Ramadan. Lalu datanglah seseorang, lalu ia menciduk hasil zakat dengan tangannya. Aku menegurnya, "Demi Allah, kamu akan saya laporkan ke Rasulullah." Lalu ia berkata, "Saya sangat butuh sekali, dan saya mempunyai keluarga yang sangat membutuhkan makanan ini." Maka aku membiarkannya pergi. Di pagi harinya Rasulullah bertanya kepadaku, "Apa yang dilakukan tahananmu semalam?" Lalu Abu Hurairah bercerita, dan peristiwa itu berulang 3 kali. Sampai akhirnya jin itu mengajari Abu Hurairah ayat kursi untuk membentengi diri dari gangguan setan. Dan hal itu dibenarkan Rasulullah. Beliau berkata, "Kali ini ia benar, padahal ia pembohong. Ia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. Kini kita telah mengetahui bahwa arwah gentayangan yang menjelma dalam wujud wewe gombel maupun sosok makhluk mengerikan lainnya ternyata hanyalah mitos belaka. Sebagai seorang yang beriman, kita tidak lagi meyakini bahwa ruh orang yang telah mati mampu untuk gentayangan dan menakut-nakuti manusia di alam dunia. Sebab itu, kita bisa mengubah cara supaya anak tidak keluar rumah di waktu maghrib. Bukan lagi dengan mitos wewe gombel, tapi cukup dengan hadis Rasulullah. Jika malam datang menjelang atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka lepaskan mereka. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian, dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya. Matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menahan anak-anak untuk tetap di dalam rumah saat petang hari. Sebab mayoritas anak-anak belum mengerti bagaimana menjaga diri dari kotoran dan najis. Sedangkan setan dari golongan jin seperti kita ketahui sangat menyukai sesuatu yang kotor dan najis. Dikhawatirkan anak-anak yang tengah asik bermain-main dalam waktu tersebut terkena gangguan jin. Terlebih mayoritas anak-anak belum mengerti bagaimana cara berzikir yang dapat melindungi mereka dari gangguan jin. Sedangkan setan di waktu itu tengah bertebaran. Dikhawatirkan anak tersebut terkena pengaruh buruk setan.
Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, alasan mengapa setan dari golongan jin bertebaran pada waktu itu dikarenakan waktu malam lebih mudah bagi mereka dibanding siang. Karena gelap lebih mendatangkan kekuatan bagi setan dibanding saat keadaan terang. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk menutup pintu, jendela, serta menutup wadah makanan, walaupun hanya meletakkan selembar kertas di atasnya. Sebab setan dari golongan jin tidak mampu membuka penutup wadah makan dan minum, tidak pula dapat membuka pintu dan tidak dapat mengganggu anak kecil dengan izin Allah jika kita menjalankan adab tersebut. Hadis ini mengandung sejumlah ajaran kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melaksanakan adab-adab ini agar menjadi sebab Allah menjaga keselamatan diri kita, anak, serta harta kita dari gangguan setan, baik setan dari golongan jin maupun manusia. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis sahih bahwa jika seorang hamba membaca basmalah ketika masuk rumahnya, maka setan berkata, "Tidak ada tempat bermalam untuk kita malam ini." Maksudnya ialah setan tidak memiliki kekuatan untuk bermalam di rumah yang banyak disebut asma Allah di dalamnya. Itulah pentingnya senantiasa mengingat Allah sehingga kita dapat menghindarkan diri dari gangguan setan. Sebab itulah jauh dari mengingat Allah adalah faktor utama yang membuat seseorang terkena gangguan setan. Bila seseorang jarang mengingat Allah, pastilah ia tengah disibukkan dengan hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan dari golongan jin kafir akan senang bersama dengannya, menghasut jiwanya untuk semakin lalai dari mengingat Allah, sehingga dengan mudahnya ia meninggalkan sholat dan berbagai kewajiban ibadah lainnya, semakin gemar melakukan berbagai kemaksiatan. Hal ini telah Allah peringatkan jauh-jauh hari untuk kita. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Al-Quran Surah As-Zukhruf ayat 36. Bila kita tak cepat kembali mengingat Allah dan bertaubat, maka setan pun akan membuat kita semakin asyik dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk. Maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 63. Na'udzubillahi min zalik. Inilah hikmah mengapa banyak sekali doa dan zikir yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk dipraktekkan sehari-hari. Tentu tujuannya adalah agar kita dapat sesering mungkin mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Dalam firman-Nya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ketenangan yang secara khusus Allah anugerahkan bagi hamba-hambanya yang beriman, yang gemar mengingat Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Saat kita hendak sarapan misalnya, biasakanlah untuk membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bila tidak, maka setan akan menyertai kita dalam menyantap hidangan tersebut. Dengan membaca basmalah akan menghindari campur tangan setan dalam makanan dan minuman yang akan kita konsumsi. Namun, jika menyantap makanan atau minuman tanpa membaca bismillah, itu sama saja dengan menyediakan makanan bagi jin setan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iblis berkata kepada Allah, "Setiap makhlukmu telah engkau terangkan rizkinya. Mana rizkiku?" Allah menjawab, "Pada makanan yang tidak disebut namaku padanya."
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iblis adalah musuh abadi kita. Sudahkah kita makan dan minum bersama dengan iblis? Mungkin ada saat di mana kita lupa membaca basmalah saat makan dan minum, lalu baru ingat di saat kita tengah menyantap makanan. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah SAW mengajarkan doa yang khusus kita baca saat lupa membaca basmalah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umayyah bin Mihsan. Rasulullah SAW pernah duduk, dan saat itu ada seseorang yang makan tanpa membaca bismillah, hingga makanannya tersisa satu suapan. Ketika ia mengangkat suapan tersebut ke mulutnya, ia mengucapkan, Bismillah awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Nabi SAW pun tertawa dan beliau bersabda, setan terus makan bersamanya, hingga ketika ia menyebut nama Allah, Bismillah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Ahmad. Satu lagi doa agar terhindar dari godaan setan ketika hendak bekerja juga diajarkan Rasulullah SAW. Karena saat hendak bekerja, kita tidak akan pernah tahu hal apakah yang akan terjadi dalam perjalanan kita. Apakah musibah atau cobaan di perjalanan. Juga tak pernah tahu seberapa besar rezeki yang akan kita dapatkan hari ini dari Allah. Sungguh tak ada yang tahu kecuali Allah Jalla Jalaluh. Untuk itu, sebagai muslim kita disunnahkan untuk meminta perlindungan dengan doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan doa ini, maka tak satupun setan mampu menggoda kita dalam bekerja satu hari penuh. Hal ini diungkapkan oleh Nabi SAW. Apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka disampaikan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi kebutuhannya, dan kamu dilindungi. Seketika itu, setan-setan pun menjauh darinya. Lalu salah satu setan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi? Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Masya Allah, begitu dahsyatnya doa ini. Dengan membacanya, kita tidak hanya memperoleh jaminan keselamatan dari Allah Ta'ala, namun juga akan diberikan petunjuk oleh Allah sehingga tidak terkena bujuk rayu setan, serta dicukupkan segenap kebutuhan kita selama berada di luar rumah. Dan masih banyak lagi tuntunan zikir dan doa harian yang Rasulullah ajarkan agar kita terhindar dari gangguan setan. Sekali lagi, musuhilah setan, karena mereka sejatinya sebenar-benarnya musuh bagi manusia. Tidak ada yang namanya wewe gombel, juga tidak ada ritual untuknya. Alih-alih ingin mengusir, justru kita terjebak dalam lingkaran kesyirikan. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, demikianlah khazanah hari ini. Semoga tayangan khazanah hari ini mampu diambil hikmah dan panduannya. Maafkan jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung. Tiada yang lebih kami harapkan selain ridho Allah serta apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.